Selamat siang, perkenalkan nama saya Zaimitude Jesus Simons dengan NPM 252201026. Saya dari Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menggambarkan sel hiperplasia dan juga nanti saya akan menjelaskan bagian normal dan bagian tidak normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian sel kandung kemih. Yang bagian ini sel normal, yang bagian sebelah sini sel abnormal. Baik, saya akan menjelaskan bagian sel normal dan sel abnormal. Nah, yang pertama, sel normal. Sel normal adaptasi atau fisiologis terjadi sebagai respon terhadap stimulus fisiologis atau perubahan lingkungan yang normal dan bersifat reversibel
dapat kembali normal. Tujuannya adalah untuk menjaga homeostasis dan memungkinkan sel berfungsi optimal dalam kondisi baru. Proses sel menyesuaikan diri dengan mengubah ukuran, jumlah, atau jenisnya. Contohnya adalah hipertrofi otot rangka sebagai respon terhadap latihan fisik yang teratur, atau hiperplasia kelenjar payudara selama kehamilan. Kenapa? Adaptasi ini terjadi karena adanya pemerintahan fungsional yang meningkat atau stimulus hormonal yang wajar yang berada dalam kendali jaringan kompleks faktor genetik dan lingkungan yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan normal. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian abnormal. Yang bagian abnormal, kenapa sih dia bisa terjadi? Baik, sel abnormal adalah patologis terjadi sebagai respon terhadap stres atau stimulus yang berlebihan abnormal atau berbahaya seperti hipoksia, bahan kimia atau infeksi, dan seringkali mengakibatkan sel atau organ tidak dapat berfungsi normal. Proses mekanisme adaptasi patologis meliputi atrofi pengecilan sel organ karena kurang gizi atau denervasi, hiperplasia, peningkatan jumlah sel yang tidak terkontrol seperti pada bening prostatik, hiperplasia yang terlihat pada gambar, metaplasia, perubahan jenis sel misalnya pada merokok, atau displasia, perubahan atipik sel. Kenapa hal ini terjadi? Karena sel berupaya bertahan hidup dari jejaz yang parah atau berkepanjangan. Perubahan adaptif ini seringkali tidak sempurna mengorbankan fungsi normal demi kelangsungan hidup sel dalam lingkungan yang tidak menguntungkan. Jika stres berlanjut melampaui titik tertentu, kegagalan sel dan kematian sel dapat terjadi. Baik, yang jawabannya adalah adaptasi sel normal terjadi akibat stimulus fisiologis untuk menjaga homeostasis, sedangkan adaptasi sel abnormal terjadi akibat stres berlebihan atau stimulus berbahaya yang menyebabkan perubahan patologis untuk kelangsungan hidup sel, seringkali mengorbankan fungsi normal.